Selamat datang di channel Literatus. Inilah pernyataan-pernyataan kritis dan pedas Hotman Paris terkait kasus Jessica. Pertama, terkait dua alat bukti. Padahal menurut Undang-Undang 183 KUHP harus ada dua alat bukti, direct evidence. Yang hendak dikatakan Hotman adalah, hakim membuat putusan dalam kasus kopi sianida, tanpa mempertimbangkan dua alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP. Berikut bunyi pasal 183 KUHP. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua, mengatakan putusan terhadap Jessica bersifat spekulatif, asumsi, dan hanya pada pendapat ahli. Jadi putusannya itu benar-benar spekulatif, asumsi, pendapat ahli, dan bertentangan dengan undang-undang. Karena putusan Jessica hanya berdasarkan keyakinan hakim, dan tanpa memiliki dua alat bukti yang sah, maka Hotman menilai, putusan tersebut tidaklah berdasarkan fakta, melainkan berdasar spekulasi dan asumsi saja. Ketiga, mengatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti bersalah. Dan di mata hukum, kalau masih belum terbukti nggak boleh dihukum. Saya tidak mengatakan Jessica tidak bersalah, tapi belum terbukti secara hukum. Hotman Paris tampaknya sangat gemas dengan putusan hakim. Hotman berpandangan bahwa Jessica secara hukum tidak dapat dibuktikan bersalah. Dengan demikian, Jessica seharusnya tidak dapat dihukum. Keempat, terkait putusan hakim yang penuh keraguan-raguan. Sudah ratusan tahun itu prinsip hukum pidana di Belanda, apalagi di Amerika. Kalau Anda sering nonton film-film kriminal di Amerika, selalu ada beyond reasonable doubt, kata hakim. Tidak boleh keraguan-raguan. Ya, harus absolut. Hotman tampaknya sangat yakin bahwa putusan hakim yang dijatuhkan kepada Jessica masih mengandung unsur keraguan-raguan. Pertanyaannya ialah, di mana keraguannya? Jawabannya ada pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menurut pasal 340 ini, hukuman atas pembunuhan berencana adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, dan atau penjara selama 20 tahun. Secara hukum, putusan 20 tahun penjara memang atas dasar keraguan-raguan para hakim. Kelima, contoh kasus terpidana bebas, karena tidak adanya saksi langsung. Di sini juga disebutkan hanya ada satu saksi dan tidak ada dua alat bukti, kata hakim di sini. Bebas dia. Kalau ini diterapkan kepada Jessica, Jessica bebas. Hotman tampaknya sangat serius mendalami kasus Jessica. Tidak heran, ia mempertanyakan mengapa Jessica diperlakukan berbeda oleh pengadilan. Padahal, dari kasus-kasus yang kurang alat bukti ataupun kurang saksi, biasanya diputus bebas. Keenam, mengatakan pendapat ahli dapat dibeli. Ya. Sama dalam kasus Jessica, yang berperan adalah pendapat psikiater. Padahal psikiater pendapatnya banyak yang bisa dibeli. Hotman secara terang menyampaikan kecurigaan publik selama ini, bahwasannya para ahli yang memberikan keterangan dalam perkara-perkara, sebagian banyak dibayar oleh pihak yang menghadirkan mereka di persidangan. Padahal, etika pengetahuan mengatakan, keahlian dalam mengungkap kasus hukum, bagian dari tanggung jawab keilmuan. Ketujuh, mengatakan bahwa sikap seseorang tidak kemudian menjadi tanda bahwa ia seorang kriminal. Sifat penampilan seseorang belum tentu menggambarkan bahwa dia adalah kriminal. Ya. Oke. Hotman menekankan bahwa persidangan Jessica, yang putusan hakimnya berdasarkan pendapat ahli, sangatlah tidak adil, karena ahli-ahli memberikan pandangan dengan merujuk pada gerak-gerik Jessica ketika berada di Cafe Olivier. Padahal, benar kata Hotman bahwa gerak-gerik atau penampilan seseorang tidak kemudian dapat dihakimi sebagai pelaku kriminal. Kedelapan, tanggapan terkait Edi Darmawan yang memiliki botol sianida.
Halo bapaknya Mirna, lu pakai otak dong. Lu dari mana dapat botol itu, Mas? Mana mungkin botol itu dikasih oleh Jessica ke kamu? Insting, Bang. Pakai insting. Hotman Paris benar-benar menggunakan instingnya sebagai pengacara. Ia sangat cermat melihat aksi-aksi aneh binti ajaib dari Edi Darmawan, semisal menunjukkan botol sianida. Hotman mempertanyakan, dari mana kakek Edi mendapatkan botol tersebut. Tidaklah mungkin, Jessica yang dituduh sebagai pelaku, memberikan botol itu kepada Edi. Lagi pula, botol tersebut, seharusnya menjadi salah satu bukti utama, dan hanya penyidiklah yang berhak, atas semua barang bukti tersebut. Bukan Edi Darmawan. Kesembilan, tanggapan terkait rekaman CCTV, yang menunjukkan tangan Jessica memasukkan racun. Itu total tidak bisa dipakai sebagai acuan. Pertama, kalau memang itu ada, pasti dipakai polisi lah. Kan tujuannya kan untuk membuktikan bahwa dia menaruh sianida. Ya, justru kalau itu benar tidak diajukan, polisinya harusnya segera ditindas. Hotman menilai bahwa bukti rekaman CCTV yang ditujukan Edi dan juga pernyataan Edi untuk menghindari hukuman mati terhadap Jessica memang mencurigakan. Bagaimana mungkin Edi berhak menyimpan barang bukti rahasia dan mengetahui putusan hakim? Jangan lupa dukung channel ini.